Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan walaupun secara daring. Selanjutnya, sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'at, dan tak lupa pada kita semua yang insya Allah patuh dan taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, yang saya hormati Bapak Ajat Sudrajat MPDI beserta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Eti Suwarni dari kelas A16 dengan nomor induk mahasiswa 2281130 794 dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidik dalam pendidikan Islam. Sebelum masuk kepada penjelasan inti, mari kita lihat pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Seorang pendidik yang baik adalah pendidik yang dapat menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntunan masyarakat yang semakin mendesak dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada diri guru terletak tanggung jawab untuk membawa keberhasilan belajar siswa di mana ia mengajar. Adapun ciri-ciri guru yang profesional dalam melaksanakan tugas keguruan ialah A. Komitmen dalam kepentingan siswa dan pelaksanaan pembelajaran. B. Menguasai secara mendalam materi dan penggunaan strategi pembelajaran. C. Mampu berpikir sistematik dan selalu belajar dari pengalaman, mau refleksi diri dan koreksi. Kemudian D. Proses belajar mengajar menjadi semakin baik. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab memantau dan mengamati tingkah siswa melalui kegiatan evaluasi. Aplikasi di kelas mampu membuat program evaluasi, analisis, remedial, dan melaksanakan bimbingan. Tugas guru tidak semata-mata hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing yang memberikan pedoman dan penuntun dalam belajar siswa. Sebelum guru melaksanakan tugas mengajar, ia terlebih dulu mempersiapkan diri secara totalitas, baik pribadi, ilmu pengetahuan maupun keahlian dan keterampilan yang ada padanya. Baru setelah itu, ia menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Guru yang baik tentunya mempunyai kemampuan atau kompetensi yang benar-benar siap dalam menyampaikan pelajaran di depan kelas, sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, guru yang baik adalah guru yang dapat mengajar dengan baik. Artinya, keberhasilan belajar peserta didik akan terlihat dari kualitas kemampuan dasar atau kompetensi guru tersebut. Peningkatan kualitas pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun, bila dilihat dari sisi proses, guru merupakan faktor penting yang ikut menentukan kualitas pendidikan di samping faktor lain seperti peserta didik, kurikulum, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan berkaitan erat dengan peningkatan kinerja guru. Urgensitas peningkatan kinerja guru tentu terkait erat dengan tugas pendidik yang diembannya. Di sini kita dapat pahami bahwa guru memiliki kinerja tinggi akan dapat mengelola pembelajaran secara optimal dan akan sampai pada hasil maksimal. Begitu pula sebaliknya. Secara ringkas, tugas dan peranan guru antara lain menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, melaksanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa. Di sini, tugas seorang guru diharapkan tidak hanya mengajar saja,
Tetapi seorang guru dituntut untuk dapat memimpin dan mengayomi siswa, serta dapat menciptakan suasana yang dapat menarik perhatian siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar agar efektif pembelajaran dapat tercapai. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan 5 submateri tentang pendidik. Yang pertama, pengertian pendidik. Yang kedua, istilah-istilah pendidik. Yang ketiga, kedudukan pendidik. Yang keempat, fungsi pendidik. Dan yang kelima, karakteristik pendidik. Kita masuk kepada sub yang pertama, yaitu pengertian pendidik. Kata pendidik berasal dari kata didik, artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan. Contohnya tentang sopan santun, akal budi, akhlak, dan sebagainya. Selanjutnya, dengan menambahkan awalan pe hingga menjadi pendidik, yang artinya orang yang mendidik. Secara umum, istilah pendidikan dikenal dengan guru. Hadari Nawawi mengatakan bahwa guru adalah yang bekerja mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau kelas. Secara khusus, Hadari Nawawi mengatakan bahwa guru adalah orang yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak mencapai kedewasaannya masing-masing. Guru bukanlah sekadar orang yang berdiri di depan kelas menyampaikan materi pengetahuan tertentu, akan tetapi adalah anggota masyarakat yang harus ikut aktif dan berjiwa besar serta kreatif dalam mengarahkan perkembangan anak didiknya untuk menjadi anggota masyarakat sebagai orang dewasa. Dalam pengertian yang lebih luas, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani peserta didik agar ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya, baik secara khalifah fi al-ard maupun secara sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, pendidik dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada orang-orang yang bertugas di sekolah, tetapi semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan anak mulai sejak alam kandungan hingga ia dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik sering kita sebut dengan murabi, mu'alim, mu'adib, mudaris, dan mursyid. Kelima istilah tersebut mempunyai makna yang berbeda-beda. Mari kita kupas. Yang pertama adalah murabi. Murabi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Kemudian mu'alim. Mu'alim merupakan orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, serta implementasi. Selanjutnya mu'adib. Mu'adib adalah seorang pendidik yang bertugas untuk menciptakan suasana belajar yang dapat menggerakkan peserta didik untuk berperilaku atau beradab sesuai dengan norma-norma, tata susila, dan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat. Mu'adib merupakan orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Kemudian yang keempat, mudaris. Mudaris merupakan orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang terakhir yaitu mursyid. Mursyid merupakan orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat panutan teladan dan konsultan bagi peserta didiknya. Mursyid sebagai penuntun jalan hidup yang benar dan betul dengan nilai dan sikap yang benar dan berperan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifahnya di muka bumi. Selanjutnya kita masuk kepada submateri yang ketiga, yaitu kedudukan pendidik dalam perspektif Islam.
Pendidik adalah bapak rohani bagi peserta didik yang memberikan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan memperbaiki akhlak yang kurang baik. Kedudukan tertinggi pendidik dalam Islam tertuang dalam teks, "Jadilah engkau sebagai guru atau pelajar, atau pendengar, atau pecinta, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, sehingga engkau menjadi rusak." Dalam Al-Quran disebutkan, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dalam hadis Rasulullah juga disebutkan keutamaan seorang pendidik. Di antaranya yaitu, siapa orangnya yang diajari suatu ilmu, lalu ia menyembunyikan, maka Allah akan mengekamnya di hari kiamat dengan kekangan api neraka. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Dari ayat dan hadis di atas menjelaskan betapa pentingnya menjadi seorang pendidik, karena pendidik mempunyai tanggung jawab dalam menentukan arah pendidikannya. Oleh karena itu, Islam sangat menghargai orang-orang yang berilmu dan mau menyampaikan kepada orang lain. Kita masuk kepada submateri yang keempat, yaitu fungsi pendidik. Terkait dengan hal tersebut, mungkin dapat disepakati bahwa guru tetap memegang peranan yang paling penting dalam proses pendidikan. Walaupun sekarang muncul berbagai pandangan bahwa guru hanyalah sebagai salah satu dari sekian banyak sumber belajar. Namun, dalam kenyataannya, posisi guru tetap penting artinya. Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan maupun berdiri sendiri memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Pendidik juga diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam menginternalisasikan nilai-nilai religius dan berupaya menciptakan individu yang memiliki pola pikir ilmiah dan pribadi yang sempurna. Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi awal manusia, fitrah manusia, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi insan kamil yang dapat memainkan perannya sebagai khalifah dan hamba di muka bumi ini. Para ahli pendidikan Islam dan ahli pendidikan Barat mengartikan bahwa tugas seorang pendidik adalah mendidik. Mendidik dapat dijabarkan dalam bentuk mengajar, memberikan dorongan dan motivasi, memuji, menghukum, memberi contoh, ataupun dalam bentuk pembiasaan diri. Dari segala bentuk mendidik tersebut akan menghasilkan pengaruh positif bagi pendewasaan anak. Kemudian, selain mengajar, seorang guru atau pendidik memiliki tugas lain, yaitu membuat persiapan mengajar, mengevaluasi hasil belajar, dan lain-lain yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan mengajar. Adapun tugas-tugas pendidik dapat diperinci, yaitu sebagai berikut. A. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak didik dengan berbagai cara, seperti observasi, wawancara, pendekatan, atau yang lainnya. Berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik dan menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang. Selanjutnya, memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan agar anak didik memilihnya dengan tepat. Kemudian mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan anak didik kita berjalan dengan baik. Selanjutnya, memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik kita menemui kesulitan dalam mengembangkan potensinya. Selanjutnya, guru harus mengetahui karakter anak. Lalu, guru juga harus selalu berusaha meningkatkan keahlian baik dalam bidang yang diajarkannya maupun dalam cara mengajarkannya. Yang terakhir, guru harus mengamalkan ilmunya dan jangan berbuat yang berlawanan dengan ilmu yang diajarkannya. Pendidik selain mempunyai tugas,
juga mempunyai peran-peran yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah fasilitator, yaitu menyediakan situasi dan kondisi yang dibutuhkan peserta didik. Kemudian, peran pendidik sebagai pembimbing, yaitu memberikan bimbingan terhadap peserta didik dalam interaksi belajar mengajar agar siswa tersebut mampu belajar secara efisien dan efektif. Kemudian, peran pendidik sebagai motivator, yakni memberikan dorongan dan semangat agar siswa mau giat belajar. Kemudian, peran pendidik yang selanjutnya adalah sebagai organisator, yakni mengorganisasikan kegiatan belajar peserta didik maupun pendidik. Kemudian peran pendidik yang terakhir adalah menjadi manusia sumber, yaitu ketika pendidik dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peserta didik, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Materi yang kelima yaitu karakteristik pendidik ideal. Untuk menjadi pendidik ideal, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah seorang guru harus yang alim. Tampaknya tidak perlu diperdebatkan kebenarannya. Jika melihat makna yang terkandung dalam kata alim, idealnya guru memang harus orang yang alim. Kata alim yang jamaknya ulama berdasarkan kajian Dawam pada dasarnya mempunyai arti yang luas, yaitu orang yang berilmu atau ilmuwan baik di bidang agama maupun non-agama seperti humaniora, sosial, dan ilmu alam. Artinya, ulama sama pengertiannya dengan sarjana atau cendekiawan. Kemudian, yang kedua, seorang guru harus warok. Apakah artinya guru tersebut yang dapat menjauhi dari pembicaraan yang tidak bermanfaat, sendau gurau dan menyia-nyiakan umur dan waktu, menjauhi perbuatan ghibah, dan bergaul bersama orang yang banyak bicara tanpa membuahkan hasil. Kemudian selanjutnya, seorang guru harus orang yang lebih tua dari muridnya. Hal ini mungkin tepat karena mengingat bahwa posisi guru adalah sebagai pendidik dan mereka adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anaknya. Selanjutnya, seorang guru juga harus memulai sifat zuhud, yaitu tidak mengutamakan untuk mendapatkan materi dalam tugasnya, melainkan karena mengharap keridhaan Allah semata-mata. Ini tidak berarti bahwa seorang guru harus hidup miskin, melarat dan sengsara, melainkan ia boleh memiliki kekayaan sebagaimana lazimnya orang lain. Selanjutnya, seorang guru harus memiliki jiwa yang bersih dan sifat dan dari akhlak buruk. Seorang guru harus bersih tubuhnya, jauh dari dosa dan kesalahan, bersih jiwanya, terhindar dari dosa-dosa besar. Kemudian selanjutnya, seorang guru harus bersifat ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Sifat ini nampaknya sama dengan sifat yang pertama sebagaimana telah disebutkan di atas. Kemudian selanjutnya, seorang guru juga harus mempunyai sifat pemaaf terhadap muridnya. Ia harus sanggup menahan diri, menahan kemarahan, lapang hati, banyak sabar. Selanjutnya, seorang guru harus dapat menempatkan dirinya sebagai seorang bapak atau ibu sebelum ia menjadi seorang guru. Dengan sifat ini, seorang guru harus mencintai murid-muridnya seperti cintanya terhadap anak-anaknya sendiri. Kemudian, seorang guru harus mengetahui bakat, tabiat, dan watak murid-muridnya. Dalam pengetahuan seperti ini, maka seorang guru tidak akan salah dalam mengarahkan anak didiknya. Terakhir, seorang guru harus dapat menguasai bidang studi yang akan diajarkan. Seorang guru harus mampu menguasai mata pelajaran dan diberikan serta pengetahuan tentang itu, sehingga pelajaran tidak bersifat dangkal, tidak memuaskan, dan tidak menyenangkan orang yang haus akan ilmu. Demikian penjelasan saya tentang pendidik dalam pendidikan Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.